di mana Allah berjanji akan memudahkan bagi setiap orang untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Jadi bayangkan seorang yang hafal Al-Quran berarti dia Al-Quran ada di pikirannya selalu dan insya Allah masuk ke dalam hatinya, sehingga Allah begitu bangga kepada dia dan insya Allah Allah selalu menjaga langkahnya dan semua urusannya sehingga menjadi baik-baik saja dan sempurna karena dia mengagungkan Al-Quran. Jadi Kaila umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Iya, pas hari ulang tahun Kaila pas umur 11. Oh, udah selesai. Umur 11 tahun, iya. Di hari ulang tahunnya hafal 30 iya, juz. udah selesai di situ. Bayangin, orang di hari ulang tahunnya mengharap kado dari orang-orang, Kaila justru mempersembahkan kado kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hafalan 30 juz. Masya Allah. Ulang tahunnya tanggal berapa, bulan berapa Kaila? Tanggal 4 Januari 2008. Kalau yang ngafalin Al-Quran gimana caranya Kaila? Caranya Kaila cuman mendengarkan aja pakai murotal. Jadi setiap hari, setiap pada sholat fardu 5 juz. Oh, jadi sehari 5 juz, setiap sholat fardu 1 juz, 1 juz, 1 juz, jadi iya. 5 juz sehari? Iya. Oh, jadi 30 juz 6 hari tuh. Kurang lebih berarti seminggu 30 juz. Gitu terus? Setiap hari tuh Kaila? Iya, setiap hari. Sampai hafal dalam waktu berarti 3 tahun? Iya. Wow, cepet banget. Berarti 1 tahun bisa 10 juz. Kalau yang mendengarkan murotal ini juga dari neneknya Kaila? Kayak yang Asmaul Husna juga? Kaila murotalnya pakai qori. Oh, pakai qori Arab. Qori Arab langsung. Kena ke qorinya? Ada 2. Yang pertama Muhammad Toha Al-Junaid versi anak-anak. Oke. Dan Min Syai Rashid Al-Afasi versi orang dewasa. Oh, iya. Dan memang menghafal Al-Quran itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah menjadi janji Allah dalam suratul Qamar dalam beberapa ayat, 4 ayat di mana Allah berjanji akan memudahkan bagi setiap orang untuk menghafal Al-Quranul Karim. Jadi bayangkan seorang yang hafal Al-Quran berarti dia Al-Quran ada di pikirannya selalu dan insya Allah masuk ke dalam hatinya, sehingga Allah begitu bangga kepada dia dan insya Allah Allah selalu menjaga langkahnya dan semua urusannya sehingga menjadi baik-baik saja dan sempurna karena dia mengagungkan Al-Quran. Jadi aku bayangin buku aku nih, aku kan punya buku Kaila. Kalau ada orang yang membaca, punya aja deh, nggak baca nih ya, punya aja, aku udah seneng. Apalagi kalau baca, lebih seneng lagi. Apalagi kalau ada yang menghafal, udah senengnya nggak karu-karuan. Bayangin ini karyanya Allah, bukunya Allah, kitabullah dihafal oleh Kaila. Jadi insya Allah ini jadi amalan bukan hanya bagi Kaila tapi bagi orang-orang yang Kaila cintai dan mencintai Kaila. Insya Allah bisa menjadi kebaikan di dunia dan memberi syafaat bagi keluarga Kaila dan orang-orang di sekitar Kaila nantinya di akhirat. Jadi umur 10 tahun hafal Al-Quran. Terus sekarang ada ini lagi Kaila, ada mau hafal apa lagi? Ada nggak? Ada rencana nggak? Kaila programnya sekarang baca braille. Oh, baca braille. Dan sama terjemahan. Sama terjemahannya, pengen ngehafal terjemahannya. Iya. Terus Kaila ini nggak ikut kayak kontes gitu atau festival penghafal Al-Quran, musabaqah hafidul Quran gitu? Kaila pernah ikut Hafiz Indonesia 2018. 2018. Terus hasilnya Kaila juara berapa? Sampai 8 besar. Sampai 8 besar Kaila. Tapi itu Kaila satu-satunya yang ini, yang tunanetra, yang nggak bisa melihat. Yang tunanetra waktu 2018 ada 2 orang. Ada 2 orang.
caranya modal mendengarkan ya Kaila. Iya, mendengarkan. Kaila, ini nggak bisa cerita nggak Kaila? Kok bisa kayak mudah gitu menghafalkan Al-Quran? Soalnya ini banyak kita semua yang menganggap susah ngehafalin Al-Quran. Nah, Kaila bisa cerita nggak? Kok Kaila kayak mudah banget sih menghafalkan Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita untuk kaum muslim dan muslimat. Jangan anggap Al-Quran itu susah dihafal. Jangan anggap Al-Quran itu kayak misalnya kayak gini. Wah, aku susah sekali menghafal. Aku nggak mau deh ngafal Al-Quran, jangan kayak gitu. Karena Al-Quran selalu ada dari diri kita. Jadi mungkin yang bikin kita susah menghafal Al-Quran karena dari awal sudah nganggap susah ya. Iya. Padahal Allah sendiri yang menjanjikan dari awal bahwa mudah. Tapi kenapa kita menganggap susah sehingga kemudian jadi susah betulan? Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Iya, dari niatnya. Kalau niatnya aja udah wah susah nih, akhirnya ditinggalin nih. Tapi kalau dari awal percaya kepada janji Allah bahwa menghafal Al-Quran itu mudah, jadi mudah beneran ya Kaila. Iya, kalau misalnya mereka nggak mau baca Al-Quran karena alasannya susah. Kalau Kaila cara ngafalinnya gimana? Jadi per ayat diulang-ulang atau gimana tuh Kaila? Ada ininya nggak? Metodenya yang Kaila? Kaila ngafalinnya sambil ngikutin qorinya. Jadi kalau Kaila sudah hafal beberapa ayat, itu dari ba'da maghrib sampai mau isya, Kaila storenya sama ayah. Ayah juga hafal Al-Quran ya? Insya Allah. Insya Allah. Iya. Jadi diikuti lantunan dari koriknya yang didengar, kemudian sampai hafal dan kemudian di store ke ayah dan diulang-ulang mungkin ya Kaila ya? Iya. Itu setelah hafal terus diulang-ulang Kaila? Nah, kalau misalnya udah selesai 30 juz, jangan sampai nggak diulang. Harus diulang-ulang terus. Karena Al-Quran itu mudah dihafal, mudah pergi juga. Mudah pergi juga kalau tidak kalau nggak ulang-ulang dihafal, ya. Kalau nggak dihafal. Karena kalau niatnya cuma wah pengen hafal, setelah itu kemudian nggak diulang-ulang, nggak hidup bersama Al-Quran, akhirnya jadi hilang itu. Karena itu, lagi-lagi itu soal karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menghafal diharapkan jadi jalan bagi kita untuk hidup bersama Al-Quran ya Kaila. Dihafal diulang-ulang. Biasanya kalau Kaila ngulangnya gimana? Setiap hari atau gimana tuh? Kaila ngulangnya kalau misalnya udah selesai semuanya, Kaila ulang lagi. Udah selesai, Kaila ulang lagi. Biasanya 30 juz selesainya berapa lama Kaila? Kalau ngulang? Seminggu. Wah. Jadi seminggu satu Quran, berarti sebulan minimal 4 kali hatam Al-Quran. Terus Kaila ini enggak Kaila ngerasain keberkahannya, kebahagiaannya sebagai penghafal Al-Quran enggak? Bisa cerita enggak Kaila ke kita semua? Banyak sekali nikmat yang Kaila pernah dapatkan. Salah satunya Kaila sudah memberangkatkan orang tua Kaila sama nenek Kaila haji ke Baitullah. Oh, nenek dan orang tua Kaila sudah haji karena diberangkatkan Kaila karena keberkahan dari Al-Quran, dari menghafal Al-Quran ya Kaila. Iya. Kaila sendiri udah pernah ke sana? Jadi Kaila ke Tanah Suci umroh 4 kali, 1 haji. Jadi 5 kali. Sudah 1 kali haji, 4 kali umroh? Iya, jadi udah 5 kali. 5 kali ke Tanah Suci. Jadi ini semua ini berkah Al-Quran. Berkah Al-Quran. Subhanallah, karena keberkahan Al-Quran berarti sebagaimana janji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Quran itu jadi pegangan dan penolong kita, sebagaimana juga dijanjikan Al-Quran bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Di akhirat insya Allah bisa memberikan syafaat, Al-Quran akan menuntun kita ke surga, tapi di dunia sudah kerasa keberkahannya, memberangkatkan haji, memberangkatkan umroh. Kaila sendiri 4 kali umroh dan 1 kali haji. Subhanallah. Terus ada ini enggak Kaila? Kaila punya cita-cita enggak sekarang? Punya. Nah, apa tuh cita-citanya?
cita-cita Kaila ingin menjadi dosen bahasa Arab dan penghafal Al-Quran, dan Kaila juga ingin sanad. Jadi ingin menjadi pengajar Al-Quran, pengajar bagi penghafal Al-Quran, dan mencari sanad-sanad, ya Kaila? Iya. Jadi sanad itu apa? Transmisi keilmuan lah. Jadi ilmu yang berdasarkan dari turun temurun yang bersambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sekedar ilmunya, tapi juga ilmu yang belajarnya dari guru yang pernah berguru kepada ulama. Ulama ini pernah berguru kepada imam ini pernah berguru kepada tabi'in, pernah berguru kepada tabi'in, pernah berguru kepada sahabat Nabi, dan pernah berguru langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sanad. Jadi ilmunya itu bersambung, gak hasil ngarang-ngarang katanya, gak hasil mikir sendiri, tapi betul-betul langsung tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi tahu langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu cita-citanya, mau jadi pengajar Kaila ya? Iya, mau jadi pengajar bahasa Arab dan pengajar penghafal Al-Quran. Sekarang kalau kegiatan Kaila sehari-hari apa Kaila? Kegiatan Kaila sekolah. Sekolah kelas berapa? Sekolah kelas 5. Kelas 5. Terus selain sekolah? Membaca, murajaah, dan main keyboard. Kaila, ini di luar sana, jangankan untuk menghafal Al-Quran, banyak orang yang baca Al-Quran aja malas. Padahal mereka dikaruniai oleh Allah penglihatan, kemudian mereka dikaruniai oleh Allah untuk waktu, dikaruniai oleh Allah untuk baca mushaf, gak usah yang braille gitu. Tapi baca aja enggak nih Kaila. Semangatin dong mereka. Jika kalian ingin menghafal Al-Quran dan ingin membahagiakan kedua orang tua kalian, maka pesannya adalah, yang pertama, luruskan niatnya karena Allah Ta'ala. Yang kedua, rajin-rajin membaca dan murojaah setiap hari dan mendengarkan murotal. Yang ketiga, jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat sejati kalian. Karena yang saya bilang tadi, Al-Quran itu adalah pedoman hidup untuk kaum muslim dan muslimat. Dan yang terakhir, jangan lupa sholat dan berdoa kepada Allah agar ingatannya dikuatkan dalam menghafal Al-Quran. Karena sholat itu adalah tiang agama. Wih, mantap. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Yang jaga kita adalah sholat dan Al-Quran. Jadi jadikanlah sholat dan Al-Quran sebagai dua sayap kita. Kalau kita ibaratkan diri kita adalah burung, terbang setinggi-tingginya dengan dua sayap itu. Bukan hanya mengurusi urusan dunia kita, tapi juga mengurusi urusan akhirat kita. Dan bahkan dengan sholat dan Al-Quran itu urusan dunia kita pun menjadi pasti baik-baik saja, karena bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bahagiakan dengan kita menghafal ayat-ayat sucinya dan kita beribadah kepadanya dengan sholat. Kaila, terima kasih udah hadir di Cahaya untuk Indonesia. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, motivasi yang lain biar rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya. Jangan hafal dulu deh, baca dulu deh ya. Biar rajin baca Al-Qur'annya. Dan ini juga buat motivasi buat kita semua, termasuk untuk orang tua bagi anak-anaknya. Al-Qur'an itu dibuat mudah bagi siapa saja. Maka mari pastikan anak-anak kita tumbuh sebagai pribadi yang Qur'ani dengan menjadikan Al-Quran sedini mungkin menjadi bagian dari hidup dia. Kaila adalah contohnya, di umur yang sedini mungkin bukan hanya sudah bisa dan cakap membaca Al-Quran di tengah kondisi Kaila yang spesial ini, tapi menghafal Al-Quran. Jangan ada pikiran, wah anak kita tersiksa nih dengan menghafal Al-Quran. Enggak, justru itu adalah sumber kebahagiaan bagi si anak dan bagi orang tuanya. Buktinya tadi Kaila cerita, keberkahannya sampai ke orang tuanya, berangkat haji, umroh, adik-adiknya pun dan lain sebagainya. Terima kasih buat seluruh penonton yang nonton episode kali ini dari tayangan Cahaya
untuk Indonesia bersama saya Husain Ja'far Al-Hadar dan Kaila yang menemani saya pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa jadi penyemangat, motivasi bagi kita dan tuntunan bagi orang tua untuk mendidik anaknya menjadi generasi Qurani. Tonton terus video-video di Cahaya untuk Indonesia, karena itu subscribe dan bunyikan lonceng channel ini, dan jangan lupa di share video ini agar menjadi motivasi bagi banyak orang, di like dan di komentari apa yang ingin disampaikan kepada kita. Itu yang bisa kita pelajari pada episode kali ini. Sekali lagi Kaila, terima kasih Kaila. Ya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.